Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan modul ke-7 di praktikum public speaking, yaitu retorika bagian kedua. Ini merupakan video tutorial atau bahan ajar lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil, pengampu mata kuliah praktikum public speaking IKM 53022P, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nah, kalau di modul sebelumnya saya sudah menyinggung soal retorika, artinya seorang pembicara ini harus bisa menguasai 3 faktor utama, yaitu patos, etos, dan logos. Nah, sekarang untuk apa sih kita mempelajari retorika? Apa saja manfaat mempelajari retorika? Nah, dengan kita mempelajari retorika, kita akan pandai dalam merangkai kata saat berbicara di depan umum. Kemudian dengan mempelajari retorika, kita bisa memahami pentingnya intonasi dalam berbicara dengan orang lain. Nah, artinya nanti kita akan mengerti, kita tidak akan mungkin berbicara dengan nada yang biasa aja kepada orang lain. Artinya pentingnya intonasi itu supaya bisa menambah pemahaman dari audiens ataupun orang lain. Nah, ide yang ingin disampaikan kepada orang lain akan lebih mudah dicerna dengan kita mempelajari retorika. Kenapa? Karena mungkin kita bisa menyampaikannya secara sistematis dan sebagainya. Kemudian manfaat mempelajari retorika, kita bisa pandai loh menjadi seorang MC, nah menjadi master of ceremony. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu akan lebih menghargai orang yang berbicara di depan kita. Baik, akan saya jabarkan 5 manfaat penting ini satu persatu di slide berikutnya. Yang pertama, manfaat mempelajari retorika adalah kita pandai dalam merangkai kata saat berbicara di depan umum. Nah, biasanya orang yang sudah mendalami retorika akan memiliki kemampuan atau kecakapan dalam berbicara. Nah, kenapa? Karena kemampuan berbicara di depan umum ini sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jadi nggak hanya orang komunikasi, semua bidang ini memerlukan public speaking. Nah, dengan adanya kita bisa berbicara di depan umum, kita bisa memberikan informasi kepada orang banyak, kita bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, ini kan akan memberikan pengaruh bagi orang banyak, walaupun cuma bisa kita sampaikan melalui kata-kata yang kita susun. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa pandai merangkai kata saat berbicara? Ya latihan. Kita harus tetap latihan. Nah, manfaat kedua adalah memahami pentingnya intonasi dalam berbicara dengan orang lain. Nah, dengan kita mempelajari retorika, kita akan sadar bahwa intonasi itu sangat berpengaruh pada pesan yang disampaikan. Nah, dengan ada intonasi, kita tahu kapan kita harus menekankan kata penting kepada audiens, ataupun kapan kita harus mengajak audiens dengan semangat, menularkan dengan kesemangatan kita. Nah, namun terkadang ada orang yang menyampaikan cerita sedih atau bahagia, tapi ekspresinya datar, sehingga pesannya itu nggak sampai kepada audiens. Nah, itulah pentingnya intonasi. Intonasi ini bisa menambahkan feel kepada audiens kita. Ada juga yang berbicara terlalu cepat. Nah, itu bagaimana tidak ada intonasi? Tentunya membuat pesan itu jadi tidak berkesan ataupun jadi tidak bisa dipahami oleh audiens. Makanya dengan adanya intonasi, dengan adanya lagu kalimat, dengan adanya nada ketika kita berbicara, audiens seolah-olah akan terbawa dengan apa yang mau kita sampaikan. Jadi pentingnya memahami intonasi ketika berbicara itu merupakan manfaat kita belajar tentang retorika. Kemudian manfaat yang ketiga adalah ide yang ingin kita sampaikan kepada orang lain akan lebih mudah dicerna. Nah, melalui retorika akan mengajarkan kita menjadi pribadi yang memahami tentang kondisi. Nah, kondisi di mana suatu diksi yang Anda gunakan dapat memberikan kesan bagi pendengar. Nah, jadi kita bisa menyampaikannya kepada orang lain dengan baik. Ya kan? Kita akan peka. Artinya dengan kita retorika, kita memahami dari sisi patos misalnya, kita akan paham bagaimana kondisinya, sehingga kita bisa menyesuaikan. Nah, kalau misalnya contoh modul yang sebelumnya sudah saya berikan, misalnya kita berhadapan dengan orang yang baru ketimpa musibah. Nah, otomatis patos, kita menggunakan rasa emosional yang berempati. Nah, artinya dengan seperti ini kita dapat memberikan kesan yang baik kepada pendengar. Artinya seolah-olah kita bisa merasakan seperti apa yang dirasakan oleh audiens kita. Nah, kita akan lebih bijak dalam menyampaikan pesan. Kita akan menggunakan bahasa yang ringan ketika kita berbicara dengan rakyat kecil,
sehingga mereka bisa menerima dengan baik apa yang kita sampaikan. Atau juga kewibawaan akan terlihat ketika kita mengucapkan ataupun ketika kita melakukan presentasi di forum ilmiah. Nah, seolah-olah akan menggambarkan kita seorang yang intelektual. Nah, maka ide yang ingin kita sampaikan pada orang lain akan mudah dicerna dengan kita mempelajari retorika. Kemudian manfaat berikutnya dengan mempelajari retorika, kita akan bisa menjadi seorang master of ceremony. Namun ada yang mengatakan menjadi MC itu nggak semudah yang kita bayangkan loh. Artinya dengan kita mempelajari retorika, kita mempelajari bagaimana cara berbicara yang baik, ya kan? Artinya kita bisa menemukan logos, kita bisa menemukan etos dan patos. Nah, topik yang terus mengalir dan suara yang enak didengar ini kan merupakan kunci keberhasilan seorang MC. Nah, bagaimana caranya? Bisa kita mulai dengan kita mempelajari retorika. Artinya kita kuasai, misalnya kita mau membawakan acara apa. Nah, seorang MC itu kan harus punya pengetahuan, pembendaraan kata yang banyak, ya kan? Nah, jadi dengan ada retorika, kita bisa menjadi MC. Kita akan diajari bagaimana cara pemilihan topik agar tetap mengalir, dan kita akan paham bagaimana intonasi yang akan kita gunakan, sehingga ketika kita membawakan acara, suasana itu akan menjadi hidup, topik kita itu akan jadi lebih hidup. Jadi topik kita ini akan didengar oleh audiens kita. Manfaat yang terakhir adalah dengan mempelajari retorika akan lebih menghargai orang yang berbicara di depan kita. Kita akan lebih menghargai orang yang berbicara di depan kita. Nah, untuk menjadi seorang pembicara yang baik, kita kan harus menjadi pendengar yang baik dulu. Nah, artinya mendengar itu merupakan sesuatu yang mutlak, karena indera pendengar lebih dulu berfungsi pada diri manusia sebelum kemampuan lidahnya untuk berbicara. Nah, seperti anak bayi, ya kan? Anak bayi itu kan bisanya mendengar dulu baru bisa berbicara. Jadi dengan mempelajari retorika ini akan mendidik kita menjadi pribadi yang pandai mendengar sebelum pandai berbicara. Nah, ibarat Aristoteles, dia tidak akan mungkin pandai berorasi jika dia memiliki telinga yang tuli. Artinya kita bisa menghargai orang itu dengan kita mendengar. Kalau kita terus berbicara, kita nggak akan mengerti orang lain. Dengan kita memberikan space, memberikan kesempatan untuk mendengar, dari situlah kita akan bisa menemukan, kita bisa mendeskripsikan seseorang. Nah, artinya dari situ kita akan bisa menghargai orang lain. Baik, terima kasih. Itu saja slide hari ini, modul hari ini di pertemuan 7. Kita jumpa di modul berikutnya di pertemuan terakhir, yaitu membawakan acara entertainment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.